Takut itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kematian kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati pasti akan datang. Akan tetapi kita sebagai manusia mudah-mudahan bisa berikhtiar. Kematian kita husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan penyakit corona atau COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah kena mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu
Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun, yang dua nikmat ini banyak manusia tertipu. Jadi ada dua nikmat, cuman dua nikmat ini banyak manusia tertipu. Katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-sihhat, sehat. Tertipu kita. Dulu masih muda, dulu masih gagah, dulu kesehatannya luar biasa. Kenapa Anda tidak belajar agama? Lihat, sekarang udah 60, udah 70. Artinya alhamdulillah, bersyukur masih mau duduk di dalam majelis ilmu. Ini kita bersyukur alhamdulillah. Kalau kita lihat yang lain bagaimana? Umur udah di atas 70, tapi dia masih sehat. Dia nggak gunakan untuk ke majelis ilmu, baca buku, dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang baik. Enggak, dia gunain kesehatan dia ya udah untuk main sesuatu yang gak ada manfaatnya. Jadi yang pertama adalah dilupakan banyak manusia, kata Nabi, yaitu sehat. 3 minggu yang lalu saya jalan-jalan ke puncak. Anak-anak saya pada main bola, saya mau berusaha ikut main. Ternyata keadaannya nggak seperti dulu. Kita berusaha untuk gagah, berusaha untuk tendangan kencang, 10 menit udah ngos-ngosan. Gak bisa hadirin. Maka yang punya anak masih sehat, cucu masih sehat, kembangkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Jangan biarkan mereka hilang waktunya untuk yang sia-sia belaka. Dulu masih muda, latihan berenang, latihan lari, ikut sepak bola, ikut karate. Terus kapan belajar agamanya? Kapan belajar ilmu Al-Qur'annya? Udah nanti aja belajar agamanya kalau udah tua. Kalau udah banyak duit baru belajar ilmu agama. Ya udah sakit-sakitan. Ya jadi yang banyak dilupakan nikmatani maghbunun indallah. Jadi banyak nikmat, dua nikmat, nikmat banyak, tapi dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah al-faragh. Apa al-faragh? Waktu yang kosong. Waktu yang kosong. Nah, seperti sekarang udah 6 bulan kita, dari bulan Maret kita dikabarkan dengan penyakit virus corona. 6 bulan, 7 bulan kita nggak belajar agama, hadirin. Ditutup semuanya agar untuk melindungi kita semua dari penyakit.
dia beli pulsa lagi, dia beli lagi kuota lagi untuk mengisi daripada internetnya. Jadi di sini banyak orang melupakan kesehatan. Pas sakit dia baru sadar. Pas sakit baru sadar. Ya Allah, betapa mahalnya sehat itu. Kita nggak bakal sadar kalau belum sakit datang sama kita. Jalan satu-satunya kita semua harus ikhtiar. Kecamatan Pasar Rebo atau daerah Pasar Rebo itu sudah zona apa? Hitam apa ya? Merah apa hitam? Tempat saya ngajar di Jalan Haji Mo'om, musola At-Taqwa, itu mulai malam ini nggak ada pengajian, ditutup sementara. Ya kalau kita alhamdulillah masih ada jaga jarak, pakai masker. Kalau di Solo nggak ada jaga jarak. Jadi sementara karena saya ngajarnya minggu ketiga sama minggu keempat. Ya, jadi mulai malam ini nggak ada pengajian di daerah situ. Ya, ini jadi ikhtiar kita ini luar biasa, Pak. Saya berbicara dengan seorang dokter. Dia bilang dulu ketika COVID diumumkan pertama kali, orang takutnya kayak apa tahu? Padahal pada waktu itu COVID masih sedikit. Takut semuanya, bukan takut, artinya kita berlindung dari jangan sampai kita kena COVID. Kita semuanya di rumah, jaga diri kita, gak beli makanan sembarangan dan sebagainya. Ini sekarang ini
Jadi kalau udah fakta ya kita harus waspada. Kalau memang nggak harus salaman ya jangan salaman. Tadi saya baru duduk dengan dokter, dia bilang yang penting kita pakai masker aja. Yang penting pakai masker. Udah, itu ikhtiar kita. Karena penularannya langsung dari mulut ke mulut, masuknya melalui mulut. Nah, jadi tadi juga saya duduk dengan seorang dokter ahli paru-paru. Dia katakan kalau orang meninggal kena COVID, itu COVID-nya virusnya mati juga. Jadi ini ada orang kena virus corona, nah itu dia mati juga virusnya. Ketika orang itu meninggal, virus itu mati juga di dalam tubuhnya. Nah cuman makanya kurang ada koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah. Kalau ada keluarga yang meninggal, ya, yang meninggal dia karena COVID, tahu-tahu harus dikuburkan secara protokol kesehatan, dibungkus pakai plastik. Terjadi di Palembang, Pak. Hasil swabnya belum keluar, ya, tahu-tahu tuh yang meninggal udah dibungkus pakai plastik, dikuburin secara protokol kesehatan. Akhirnya apa? Setelah seminggu surat swabnya keluar bahwasanya pasien itu negatif, nggak terserang daripada COVID-19 virus. Jadi ada di Mata Najwa dulu, ya, yang sering nonton, ada Mata Najwa. Dia tanya sama ahli forensik dari kepolisian. Ditanya, Bapak polisi, Anda ini kan ahli forensik. Ditanya sama Mata Najwa. Nah, Pak, kalau orang kena virus COVID-19 terus dia meninggal, apakah virusnya itu masih bekerja di dalam tubuhnya atau mati? Nah, dari kepolisian mengatakan bahwasanya virus itu mati mengikuti orang itu. Jadi orang itu meninggal, virus itu mati di dalam tubuhnya. Berarti kita sebagai orang Islam bisa dong menguburkan saudara kita secara Islami. Ini dibungkus, Pak, pakai plastik. Orang nggak boleh melihatnya, keluarganya nggak boleh melihatnya. Ini terjadi di Palembang. Akhirnya dibuka itu jenazahnya dan sebagainya. Ya, ternyata orang ini nggak kena COVID-19. Dan kemarin juga ini saya berbicara seperti ini informasi untuk kita semuanya, termasuk saya. Ini informasi bahwasanya orang yang sakit sekarang kalau masih bisa diobati di rumah, obatin di rumah. Paham ya, Pak, ya? Kalau masih bisa diobati secara herbal, artinya pakai ilmu orang-orang tua kita dulu, pakai minyak kayu putih, habis mandi pakai minyak kayu putih, mau jalan pakai minyak kayu putih, ntar pulang minyak kayu putih, ada air panas mendidih, udah mendidih kasih minyak kayu putih diaduk, tutup buka kita pakai handuk, tadi hawanya tuh masukin ke hidung kita, ke tubuh kita, itu enak banget, Pak.
Itu pendapat beliau. Banyak yang menyarankan jangan bawa ke rumah sakit. Tapi kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, lemes badannya, kita keluarga udah berusaha untuk agar orang ini atau orang tua kita atau saudara kita dalam keadaan sehat, terus dia juga masih ngedrop, ya terpaksa kita harus bawa ke rumah sakit atau klinik 24 jam. Bisa dipahami ya Pak ya? Kalau hati-hati ini dua nikmat sehat sama waktu kosong. Coba kita lihat Pak. Ini habis kita taklim nih, belajar nih di Masjid Nurul Falah ini. Habis isya kita ngapain coba? Pulang ke rumah paling kita makan, minum, habis itu tidur. Bangun lagi, yang biasa bangun jam 4 jam 4. Kalau yang kagak bangun jam 4 paling jam 9. Atau yang ada tugas kerja jam 7 udah jalan. Nah coba berapa banyak waktu kita kosong waktu kita banyak banget. Ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa memanfaatkan waktu kita. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lihat yaitu hadis yang ke 379. Ya, halaman 144 yang bahasa Arab. Yang bahasa Arab halaman 144. Tolong dijaga Pak kesehatannya, karena kalau udah sakit itu nggak enak banget. Apalagi kalau badan kita panas, pilek, batuk, kita ke dokter udah langsung COVID-19. Iya, kalau badan kita panas, ya meriang, langsung COVID-19. Gitu. Maka sekarang Bapak Gubernur DKI Jakarta 3 hari yang lalu mengeluarkan pengumuman bagi orang yang sudah terindikasi bahwasanya dia kena virus, maka dia akan langsung baru terindikasi ya, karena ada 3 Pak. Kelasnya kelas rendah, kelas menengah, kelas berat. Jadi kalau sekarang ini kalau dia kena COVID kelasnya rendah, maka dia tetap langsung dibawa ke Wisma Atlet. Kalau kemarin-kemarin enggak, isolasi di rumah aja 2 minggu, jangan kemana-mana. Ya, dikasih tahu sama dokter jangan kemana-mana, malah dia hadir kondangan. Ya, hadir kondangan, hadir arisan, kumpul keluarga. Nah ini sekarang peningkatannya besar, tolong kumpul keluarga juga jangan terlalu perketat. Artinya kita kumpul keluarga nanti aja dulu. Kalau suasana sudah membaik, jangan diremehkan. Nabi tidak pernah menganjurkan kita untuk meremehkan sesuatu, nggak boleh. Itu berdosa. Ayo kita lihat hadis yang ke 300 berapa Pak? 79. Allahu ta'ala ila Ibrahim. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ta'ala ila Ibrahim, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan. Auha artinya wahyu, telah mewahyukan
Jadi Nabi Ibrahim dapat gelar dari Allah yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim sangat sabar. Ya, ujiannya Nabi Ibrahim dibakar ya. Ujiannya Nabi Ibrahim dibakar. Apa raja Allah ujian. Dan Nabi Ibrahim juga punya anak yang disembelih, namanya Nabi Ismail. Maka beliau dikasih gelar Khalilullah, kekasihku, hai kekasihku. Kenapa? Karena dulu beliau masih muda, beliau pernah berjanji, ya Allah, kalau Engkau memberikan keturunan kepada aku, maka aku akan mengikuti semua perintahmu, apapun itu. Nunggu anak sampai ratusan tahun, 150 tahun, Nabi Ibrahim nunggu lahirnya daripada Nabi Ismail alaihissalam. 150 tahun baru punya anak. Pas punya anak, Nabi Ibrahim bilang, nih Habib ceritain kenapa Nabi Ibrahim dinamakan kekasih Allah. Udah dapat anak, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 12, 13, 14, lagi lucu-lucunya nih anak, tahu-tahu bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Hai Ibrahim, bunuh, sembelih anak kamu. Sempat nggak percaya, 2 kali mimpi, 3 kali mimpi, langsung dia deketin istrinya. Kalau bahasa kita, sayang, ayah, suamimu ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita Ismail. Kata istrinya, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Kata istrinya, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Nabi Ibrahim ini belum sadar, dulu dia pernah bilang dan berjanji, kalau saya dapat keturunan, saya akan melaksanakan perintahmu ya Allah, apapun itu perintahnya. Terakhir datengin Nabi Ismail, wahai anakku, ayah bermimpi disuruh menyembelih kamu nak, disuruh potong kamu. Bagaimana nak? Apa kata anaknya? If'al, kerjakanlah ya. Satajiduni, ayah akan menemukan saya adalah anak yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung Allah memanggil Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Selanjutnya Pak, hai kekasihku, yaitu Nabi Ibrahim, hasin khuluqaka, berakhlak baiklah. Lihat, dengerin, akhlak itu dari zaman Nabi Ibrahim. Udah diperintahkan untuk hasin, berakhlaklah baik. Walau ma'al kufar, meskipun terhadap orang-orang kafir, kita harus tetap berakhlak baik. Ya, jadi kita ini orang Islam yang agamanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Habib mau tanya, perintah haji itu adanya di zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim udah ada haji. Kita ngadain korban dari mana? Dari zaman Nabi Ibrahim. Lanjut. Kekasihku, Nabi Ibrahim, kekasihku berakhlak
itu membicarakan masalah akhir zaman. Jadi akhir zaman nanti malah justru orang Islam sendiri yang menjelek-jelekan agamanya. Nah, seperti statement Menteri Agama yang sekarang. Jadi orang-orang radikal itu kebanyakan duduknya di masjid. Jadi orang-orang radikal itu kebanyakan aktif di dalam masjid. Dan yang pertama kali orang radikal itu adalah yang menghafal Al-Quran. Ini kan seharusnya presiden melihat bawahannya amburadul begini langsung ganti. Sebelum apa? Sebelum umat yang di bawah mereka nanti bermusuh-musuhan. Nah, seharusnya kita doakan saja mudah-mudahan minggu-minggu ini Menteri Agama diganti oleh Bapak Presiden kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dipilih yang baik, yang benar-benar. Nah, ini Pak statement yang sangat luar biasa. Saya ada ininya dari kiriman dari orang. Dia bingung. Dia orang Kristen. Ini dia orang Kristen Pak. Dia bingung. Saya nggak pernah dengar di Indonesia ada orang Kristen ngejelek-ngejelekin agamanya Kristen sendiri. Orang Kristen. Saya nggak pernah melihat orang Hindu, orang Buddha menjelek-jelekan agamanya sendiri. Yang saya bingung, kenapa kok orang Islam di Indonesia malah justru mereka yang menjelek-jelekan agamanya. Yang saya bingung, ketika korupsi merajalela, kok yang dibahas khilafah? Masuk akal nggak, Pak? Yang nyolong duit negara, yang dibahas masalah khilafah. Jadi ketakutan. Saya bingung ketika orang membicarakan khilafah, kepemimpinan dalam Islam, mereka sangat khawatir. Tapi ketika PKI muncul, jelas-jelas sampai ada bukunya, saya anak PKI, nggak ada penolakan, tidak ada pembicaraan. Tapi giliran kita membicarakan khilafah, langsung dibilang radikal. Nah, ini kita bingung, orang yang ngambil triliunan duit lari mereka ke negara-negara tetangga, kabur bawa duit kita nih, duit pajak kita, dia ambil triliunan, hampir 340 triliun dibawa kabur duit kita, tapi nggak diserang mereka sebagai radikal. Tapi giliran umat Islam membicarakan agamanya, tentang kepemimpinan di dalam Islam, tentang bagaimana dakwah, langsung diserang. Nah, inilah makanya saya hanya membicarakan yaitu masalah tadi orang non muslim dia sangat bingung di negara Indonesia, di negaranya sendiri, kenapa orang Islam menjelek-jelekan agamanya sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi bangsa dan negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, jangan engkau harus berbuat baik. Hei Nabi Ibrahim, engkau harus berbuat baik, berakhlak baik meskipun terhadap orang kafir. Tadkhulu madakhilal abrar. Niscaya engkau akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang dia berakhlak baik sama orang-orang kafir, maka dia dikategorikan termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Artinya berbakti
Ini nasihat untuk Nabi Ibrahim. Fa inna kalimati, karena sesungguhnya janji kami, ya, sabaqat liman hasana khuluquhu, telah tetap buat orang yang berakhlak baik. Jadi artinya begini, kalau kamu Nabi Ibrahim berbuat baiklah, berakhlak baiklah kepada orang-orang meskipun orang itu orang kafir. Kamu berbuat baik ya, Nabi Ibrahim, kata Allah nih, berbuat baik ya. Kalau kamu berbuat baik sama orang-orang non-muslim, kamu itu sama saja kamu sedang beribadah kepadaku, berbakti kepadaku. Nah, kalau kamu sudah berbakti dengan berbuat baik, maka aku, kata Allah, telah tetapkan buat orang-orang yang berakhlak baik apa? An-udilluhu fi dhilli arsyi, bahwa aku akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya. Jadi nanti hari kiamat, kalau ada orang Islam atau kita pengikut Nabi Muhammad SAW berbuat berakhlak baik sama orang kafir, maka nanti di hari kiamat kita akan dilindungi oleh Allah. Yaumun la dhillah, yang mana hari tersebut tidak ada pelindung. Nah, di antaranya orang yang berbuat baik, berakhlak baik kepada non-muslim, ya. Selanjutnya, wa kun uskinahu hadirata qudsi, dan aku tempatkan dia di dalam surgaku yang suci. Dia dilindungi nanti di hari kiamat, dan dia dimasukkan ke dalam surgaku yang suci, kata Allah, wa an udniyahu min jiwari, dan aku mendapatkannya dari sisiku. Jadi orang tersebut akan didekatkan atau diperlihatkan, diketemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Hakim an Ibrahim. Ada pertanyaan nggak? Abi Ibrahim. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Haji Koko. Masalah COVID ya. Saya selaku orang awam, pada dasarnya paham. Tapi kalau kita lihat dari pembicaraan tadi, bahwa orang yang sudah meninggal, bahwa virusnya sudah mati. Kenapa begitu pembangkangannya spesial sekali, sampai dibungkus plastik, sampai juga sampai macam-macam, sampai yang ada yang terbakar masih dipakai kantong sudah dibungkus juga. Iya. Jadi apa yang saya terangkan tadi tentang masalah COVID, virus corona, COVID-19 ini pertanyaan dari Bapak Haji Koko. Beliau mengatakan, saya atau kita ini orang awam. Kenapa? Ya, dengan keterangan Habib tadi, ya saya juga mendapatkan berita itu dari Mata Najwa, dan itu dari kepolisian forensik
Silakan, itu saya ambil